Tuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dofan Ridhi Anggara, 2020-121-1009. saya Satria Purwantoro, 2020 12 11 014. Saya Deadlia, 2020 12 11 019. Kami akan menjelaskan chapter 4, Income Statement and Relate. Yang pertama ada laporan laba rugi. Kegunaannya, yang pertama ada evaluasi kinerja masa lalu. Yang kedua, ada memprediksi kinerja masa depan. Yang ketiga, membantu menilai risiko atau ketidakpastian dalam mencapai arus kas masa depan. Laporan laba rugi memiliki keterbatasan. Yang pertama, ada perusahaan menghilangkan item yang tidak dapat diukur dengan andal. Yang kedua, penghasilan angka adalah dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Yang ketiga, pengukuran pendapatan melibatkan penilaian. Kualitas penghasilan, perusahaan memiliki insentif untuk mengelola penghasilan. Yang pertama, TO memenuhi target pendapatan atau untuk membuat pendapatan terlihat kurang berisiko. Manajemen laba adalah waktu pendapatan yang direncanakan, pengeluaran, keuntungan, dan kerugian untuk memuluskan pendapatan. Kualitas penghasilan berkurang jika pendapatan manajemen menghasilkan informasi yang kurang berguna untuk memprediksi pendapatan dan arus kas masa depan. Isi dan format laporan laba rugi. Elemen laporan laba rugi, penghasilan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk yang pertama, arus masuk atau peningkatan aset atau berkurang kewajiban. Itu akan mengakibatkan peningkatan ekuitas lain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang saham. Mencakup pendapatan dan keuntungan. Pendapatan kegiatan biasa perusahaan. Keuntungan mungkin atau mungkin tidak timbul dari kegiatan biasa. Pendapatan akun yang pertama ada penjualan, biaya, dan minat, dan dividen, dan menyewa. Memperoleh akun keuntungan dari penjualan aset jangka panjang, keuntungan yang belum direalisasi pada perdagangan surat berharga. Pengeluaran mewakili penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk dari arus keluar atau penipisan aset atau timbulnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas lain yang berkaitan dengan distribusi kepada pemegang saham. Pengeluaran termasuk baik biaya maupun kerugian. Yang pertama, pengeluaran kegiatan biasa perusahaan. Kerugian mungkin timbul atau tidak dari aktivitas biasanya. Akun pengeluaran ada harga pokok penjualan, depresiasi, minat, sewa gaji dan upah, dan pajak. Akun rugi ada kerugian atas biaya restrukturisasi, kerugian atas penjualan aset jangka panjang, dan terakhir kerugian yang belum direalisasi pada jual beli surat berharga. Laporan laba rugi, komponen menengah, perusahaan umumnya hadir beberapa atau semua bagian ini dan total dalam laporan laba rugi. Yang pertama, penjualan atau pendapatan. Yang kedua, harga pokok penjualan laba kotor. Yang ketiga, biaya-biaya untuk penjualan. Yang keempat, biaya administrasi atau umum. Kelima, pendapatan dan beban lainnya pendapatan dari operasi.
Yang keenam, biaya pembiayaan penghasilan sebelum pajak penghitungan penghasilan. 7. Pajak penghasilan dari operasi berkelanjutan. 8. Dihentikan operasi batas pemasukan. Yang ke-9, kepentingan non-pengendali. Dan yang terakhir ada laba per saham. Format laporan laba rugi, termasuk semua item utama di daftar sebelumnya, kecuali untuk operasi yang dihentikan. Ini ada contoh di tabelnya, ilustrasi penghasilan penyataan. Perusahaan mempersiapkan jadwal tambahan untuk dukung total. Ini contohnya lagi. Melaporkan berbagai pendapatan item, laba kotor. Dihitung dengan mengurangi harga pokok penjualan dari penjualan bersih. Menyediakan nomor yang berguna untuk mengevaluasi kinerja dan memprediksi pendapatan masa depan. Tidak biasa atau pendapatan insidental diungkapkan dalam pendapatan dan beban lainnya. Melaporkan berbagai item pendapatan. Pendapatan dari operasi ditentukan dengan mengurangi beban penjualan dan administrasi serta pendapatan dan beban lain-lain dari laba kotor. Yang kedua, menyoroti item yang memengaruhi aktivitas bisnis reguler. Yang ketiga, digunakan untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Pendapatan dari operasi klasifikasi biaya. Alam biaya dari bahan digunakan. Yang kedua, langsung tenaga kerja terjadi. Yang ketiga, biaya pengiriman, biaya iklan. Yang fungsinya keuntungan bagi karyawan, beban penyusutan, amortisasi pengeluaran. Fungsinya harga pokok penjualan, biaya-biaya untuk penjualan, biaya administrasi. Ilustrasi dari perusahaan dari terlaris melakukan jasa audit, pajak, dan konsultasi ini memiliki pendapatan dan biaya berikut. Contohnya service revenue $400.000, cost of service, staff salaries relate to various service performed, supplies expense relate to various service performed, $145.000 dan $110.000. Selling expense, advertising cost $20.000, entertainment expense $3.000, administrative expense, utilities expense $5.000, depreciation on building $12.000. Selanjutnya Satria. Klasifikasi biaya, pendekatan nature of expense, ilustrasi 4.5 terlaris income statement for the month of January 2019. Ininya service revenue 400.000, staff salaries 145.000, supplies expense 10.000, advertising cost 20.000, utilities expense 5.000, depreciation on building 12.000, entertainment expense 3.000, lalu net income-nya 205.000. Selanjutnya klarifikasi biaya, pendekatan fungsi pengeluaran. Saldonya
Service revenue 400.000, cost of service 155.000, selling expense 23.000, administrative expense 17.000, lalu net income-nya 205. Metode fungsi biaya umumnya digunakan dalam praktik meskipun banyak perusahaan percaya bahwa kedua pendekatan tersebut memiliki manfaat. Pendapatan dari operasi, keuntungan dan kerugian. Berikut adalah ilustrasi nomor dari item tidak bisa yang dilaporkan dalam setahun terakhir oleh 500 perusahaan besar. Berikut adalah ilustrasinya. Lalu pendapatan dari operasi, keuntungan dan kerugian, IASB mengambil posisi bahwa keduanya, satu pendapatan dan beban. Lalu yang kedua, pendapatan dan beban lainnya harus dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan dari operasi. Catatan, perusahaan dapat memberikan item baris, judul, dan subtotal tambahan jika penyajian tersebut relevan dengan pemahaman tentang kinerja keuangan entitas. Keuntungan dan kerugian. Item tambahan yang mungkin perlu diungkapkan yaitu yang pertama, kerugian penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih atau aset tetap ke jumlah yang dapat diperoleh kembali serta pengembalian penurunan nilai tersebut. Lalu yang kedua, kerugian restrukturisasi kegiatan dan pengembalikan setiap penyisian biaya restrukturisasi. Lalu yang ketiga, keuntungan atau kerugian pelepasan item properti, pabrik, dan peralatan atau investasi. Lalu keuntungan dan kerugian item tambahan yang mungkin perlu diungkapkan. Pertama, kerugian penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih atau aset tetap ke jumlah yang dapat diperoleh kembali, serta pengembalikan penurunan nilai tersebut. Kerugian restrukturisasi kegiatan dan pengembalikan setiap penyisian biaya restrukturisasi. Keuntungan atau kerugian pelepasan item properti pabrik dan peralatan atau investasi. Lalu yang selanjutnya penyelesaian litigasi. Yang terakhir pengembalikan kewajiban lainnya. Melaporkan berbagai item pendapatan, penghasilan sebelum pajak penghasilan. Berikut adalah ilustrasi presentasi biaya keuangan. Lalu ada catatan biaya pendanaan harus dilaporkan pada laporan laba rugi. Lalu ada batas pemasukan, merupakan pendapatan setelah semua pendapatan dan pengeluaran untuk periode dipertimbangkan. Dilihat oleh banyak orang sebagai ukuran paling penting dari keberhasilan atau kegagalan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Laba per saham, laba bersih, dividen pilihan, rata-rata tertimbang dari biasa saham luar biasa. Pertama, indikator bisnis yang signifikan. Lalu yang kedua, mengukur dolar
yang diperoleh masing-masing saham biasa. Lalu yang terakhir, harus diungkapkan pada wajah dari laporan laba rugi. Laba per saham. Ilustrasi. Tenture Inc. melaporkan laba bersih sebesar 350.000. Perusahaan mengumumkan dan membayar dividen preferred sebesar 50.000 untuk tahun tersebut. Jumlah rata-rata tertimbang dari biasa saham beredar selama tahun tersebut adalah 100.000 saham. Lancer menghitung laba per saham sebagai berikut. Laba bersih, dividen pilihan, rata-rata tertimbang dari biasa saham luar biasa. Saldonya 350.000 dikurang 50.000 per 100.000 sama dengan 3.000 per saham. Operasi yang dihentikan. Komponen entitas yang telah dilepaskan atau diklarifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Dan 1. Memiliki lini bisnis utama atau wilayah geografis operasi. Yang kedua, merupakan bagian dari rencana tunggal yang terkoordinasi untuk melepaskan lini bisnis utama atau area geografis operasi. Dan yang ketiga adalah anak perusahaan yang diakuisisi secara eksklusif dengan maksud untuk dijual kembali. Perusahaan melaporkan sebagai operasi yang dihentikan. Pertama, dalam kategori laporan laba rugi terpisah, yaitu keuntungan atau kerugian dari pelepasan komponen bisnis. Lalu yang kedua, hasil operasi suatu komponen yang telah atau akan dilepaskan secara terpisah dari operasi yang dilanjutkan. Lalu yang terakhir, dampak dari operasi yang dihentikan setelah dikurangi pajak sebagai kategori terpisah setelah operasi yang dilanjutkan. Lalu ada ilustrasi produk KC. Sebuah perusahaan yang sangat terdiversifikasi memutuskan untuk menghentikan divisi elektroniknya. Selama tahun ini, divisi elektronik kalah 300.000, yaitu pajak bersihnya. KC terjual pembagian pada akhir tahun dengan kerugian sebesar 500.000 pajak bersih. Pendapatan dari operasi berkelanjutan 20.000. Operasi yang dihentikan rugi dari operasi setelah dikurangi pajak 300.000. Dan yang kedua, rugi pelepasan setelah dikurangi pajak 500.000. Total kerugian pada operasi yang dihentikan 800.000. Batas pemasukan 19.200. Perusahaan yang melaporkan operasi yang dihentikan harus melaporkan jumlah per saham untuk item baris baik di muka laporan laba rugi atau dalam catatan atas keuangan. Berikut adalah ilustrasinya. Ini juga ilustrasi dari laporan laba rugi bagi dengan rata-rata tertimbang saham yang beredar. Terus bawahnya ada EPS, laba per saham.
alokasi pajak intraperiode, menghubungkan beban pajak penghasilan dengan item tertentu yang menimbulkan besarnya pajak persediaan. Pada laporan laba rugi, pajak penghasilan dialokasikan untuk 1. Penghasilan dari melanjutkan operasi. 2. Operasi yang dihentikan. Lalu ada catatan biarkan pajak mengikuti pendapatan. Lalu operasi yang dihentikan atau keuntungan. Ilustrasinya Schindler AG memiliki penghasilan sebelum pajak penghasilan sebesar 250.000. Ini memperoleh dari 100.000 dari operasi dihentikan. Dengan asumsi tarif pajak penghasilan 30%, Schindler menyajikan informasi berikut pada laporan laba ruginya, yaitu income before income tax, saldonya 250.000, income tax, saldonya 75.000, lalu income from continuing operation 175.000, gain on discontinued operation, saldonya 100.000, less applicable income tax, saldonya 30.000. Lalu jumlahnya 70.000, lalu net income-nya 245.000. Operasi yang dihentikan rugi. Schindler AG memiliki penghasilan sebelum pajak penghasilan sebesar 255.000. Ini memiliki kehilangan dari 100.000 dari operasi dihentikan. Dengan asumsi tarif pajak penghasilan 30%, Schindler menyajikan informasi berikut pada laporan laba rugi. Income before income tax 255.000, income tax-nya 75.000, lalu income from counting operation 175.000, loss from discontinued operation 100.000, less applicable income tax reduction 30.000, lalu hasilnya 70.000, lalu net income-nya 105.000. Operasi yang dihentikan rugi. Perusahaan juga dapat melaporkan dampak pajak dari item yang dihentikan dengan cara pengungkapan catatan. Saldonya income before income tax 255.000, income tax 75.000, income from counting operation 175.000, loss on discount operation less applicable, income tax reduction not 1 70.000, lalu hasil dari net income-nya 105.000. Notnya, during the years the company suffered a loss on discounting operation of 70.000, net of applicable income tax reduction 30.000. Melaporkan berbagai item pendapatan alokasi untuk kepentingan non-pengendali ketika sebuah perusahaan mempersiapkan laporan laba rugi. Konsolidasi IFRS mensyaratkan bahwa laba bersih dialokasikan untuk pengendalian dan kepentingan non-pengendalian. Alokasi ini dilaporkan di bagian bawah laporan laba rugi setelah batas pemasukan. Net income 164.489, atribut to shareholder of BOC Hong 120.000, lalu non-controlling interest 44.489.000. Jadi ini adalah ilustrasi dari presentasi kepentingan non pengendali, jumlah yang diberikan.
BE 4/3 di bawah ini adalah beberapa informasi keuangan yang terkait dengan Volari Group. Hitung yang berikut ini, pendapatan dan beban lainnya. Pendapatan 800.000, lalu ditaruhnya 800.000, pendapatan dari operasi yang dilanjutkan 100.000, penghasilan kompresif 120.000, pendapatan bersih 90.000, pendapatan dari operasi 220.000, itu dikurang. Lalu beban penjualan administrasi 500.000 itu juga dikurang. Penghasilan sebelum pajak penghasilan 200.000, lalu hasilnya 80.000. Lalu BE 4/3 di bawah ini adalah beberapa informasi keuangan yang terkait dengan Valori Group. Hitung yang berikut biaya pembiayaan. Pendapatannya 800.000, pendapatan dari operasi yang dilanjutkan 100.000, penghasilan komparatif 120.000, pendapatan bersih 90.000, pendapatan dari operasi 220.000, beban penjualan dan administrasi 500.000, lalu penghasilan sebelum pajak penghasilan dikurang 200.000, totalnya jadi 20.000. Di bawah ini adalah beberapa informasi keuangan yang terkait dengan Valori Group. Hitung yang berikut, pajak penghasilan. Pendapatannya 800.000, lalu pendapatan dari operasi yang dilanjutkan dikurang 100.000, penghasilan kompresif 120.000, pendapatan bersih 90.000, pendapatan dari operasi 220.000, beban penjualan dan administrasi 500.000, lalu penghasilan sebelum pajak penghasilan 200.000, totalnya 100.000. Lalu operasi yang dihentikan. Pendapatan 800.000. Lalu pendapatan dari operasi yang dilanjutkan 100.000, penghasilan kompresif 120.000, pendapatan bersih dikurang 90.000, pendapatan dari operasi 220.000, beban penjualan dan administrasi 500.000, penghasilan sebelum pajak penghasilan 200.000, totalnya minus 10.000. Penghasilan kompresif lainnya. Pendapatan 800.000, pendapatan dari operasi yang dilanjutkan 100.000, penghasilan kompresif 120.000, pendapatan bersih dikurang 90.000, pendapatan dari operasi 220.000, lalu beban penjualan dan administrasi 500.000, penghasilan sebelum pajak penghasilan 200.000, saldonya 30.000. Perubahan dan kesalahan akuntansi. Perubahan prinsip akuntansi. Pertama, penyesuaian retrospektif. Lalu yang kedua, penyesuaian efek kumulatif terhadap laba ditahan awal. Dan yang ketiga, pendekatan mempertahankan komparabilitas selama bertahun-tahun. Contohnya meliputi mengubah dari FIFO ke biaya rata-rata. Yang kedua, mengubah dari presentase penyelesaian hingga mode kontrak selesai. Lalu, perubahan prinsip akuntansi. Gobert Inc. memutuskan pada bulan 2019 untuk mengubah dari FIFO menjadi harga persediaan rata-rata tertimbang. Penghasilan Gobert sebelum pajak menggunakan metode rata-rata tertimbang yang baru dalam 2019 adalah 30.000.
Lalu berikut adalah yang pertama, ilustrasi perhitungan dari sebuah perubahan prinsip akuntansi. Lalu yang bawahnya adalah ilustrasi penghasilan pernyataan presentasi perubahan dalam prinsip akuntansi berdasarkan tarif pajak 30%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea. Perubahan estimasi akuntansi diperhitungkan dalam periode perubahan atau NS periode dan periode mendatang jika perubahan tersebut mempengaruhi keduanya. Tidak ditangani secara retrospektif, tidak dianggap kesalahan. Contoh, hidup yang bermanfaat dan sisa nilai aset yang dapat disusutkan, piutang dan tak tertagih. Ilustrasi perubahan perkiraan. Arcadia HS membeli peralatan seharga $500.000 yang diperkirakan memiliki masa manfaat 10 tahun dengan nilai sisa $10.000 pada akhir waktu tersebut. Penyusutan telah dicatat selama 7 tahun dengan dasar garis lurus. Dalam tahun 2019, tahun 8 ditentukan bahwa perkiraan umur total harus 15 tahun dengan nilai sisa $5.000 pada akhir waktu itu. Pertanyaan, apa penyusutan tahun-tahun sebelumnya perlu disajikan kembali? Hitung biaya penyusutan untuk tahun 2019. Biaya peralatan senilai $510.000, sisa nilai $10.000, dasar yang dapat disusutkan $500.000, masa manfaat asli 10 tahun, depresiasi tahunan $50.000 dikali 7 tahun, yaitu $350.000. Neraca keuangan 31 Desember 2018. Aset tetap. Peralatan $510.000, akumulasi penyusutan 350, nilai buku bersih atau NBF $160.000. Nilai buku bersih senilai $160.000, sisa nilai baru $5.000, dasar yang dapat disusutkan $155.000, masa manfaat tersisa 8 tahun, depresiasi tahunan $19.375, entry jurnal untuk tahun 2019, beban penyusutan $19.375 di debit, dan akumulasi penyusutan $19.375 di kredit. Akuntansi kesalahan. Koreksi kesalahan. Koreksi kesalahan. Hasil dari kesalahan matematika, kesalahan dalam penerapan prinsip akuntansi, pengawasan atau penyalahgunaan fakta, koreksi diperlakukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya dan penyesuaian saldo awal laba ditahan. Ilustrasi. Di dalam tahun 2019, sang LTD menentukan bahwa itu salah melebih-lebihkan piutang dan pendapatan penjualannya dengan NT $100.000 di dalam 2018. Di dalam tahun 2019, sang membuat entry berikut untuk mengoreksi kesalahan ini. Laba ditahan $100.000 di debit dan piutang usaha $100.000 di kredit. Ringkasan kesalahan akuntansi. Jenis situasi. Perubahan dalam prinsip akuntansi, kriterianya perubahan dari satu prinsip akuntansi yang berlaku umum ke yang lain. Contohnya perubahan dasar penetapan harga persediaan dari FIFO menjadi biaya rata-rata. Penetapan pada laporan laba rugi,
Menyusut kembali laporan laba rugi tahun-tahun sebelumnya dengan dasar yang sama dengan prinsip yang baru diadopsi. Ringkasan kedua, jenis situasi, perubahan dalam estimasi akuntansi, kriterianya koreksi dan penyesuaian yang normal dan berulang, contohnya perubahan realisasi, piutang dan persediaan, perubahan estimasi umur peralatan, aset tidak berwujud, perubahan estimasi kewajiban untuk biaya garansi, pajak penghasilan, dan pembayaran gaji. Penetapan pada laporan laba rugi, tampilan perubahan hanya di akun yang terpengaruh tidak ditampilkan setelah dikurangi pajak dan mengungkapkan sifat perubahannya. Ringkasan selanjutnya, jenis situasi koreksi kesalahan, kriteria kesalahan penyalahgunaan fakta. Contohnya kesalahan dalam laporan pendapatan dan pengeluaran. Penempatan pada laporan laba rugi, nyatanya kembali laporan laba rugi tahun-tahun sebelumnya untuk mengoreksi kesalahan. Laporan ekuitas terkait. Laporan laba ditahan, ada yang meningkat dan mengurangi. Yang meningkat itu ada batas pemasukan, perubahan prinsip akuntansi, dan penyesuaian periode sebelumnya. Sedangkan di dalam mengurangi itu ada kerugian bersih, dividen, perubahan prinsip akuntansi, dan penyesuaian periode sebelumnya. Laporan laba ditahan. COI Ltd Statement of Retained Earnings for the year end Desember 31, 2019. Balance Januari 1 senilai 1.050.000 won, net income 360.000, dividen 300.000, balance Desember 31 senilai 1.110.000 won. Sebelum menerbitkan laporan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, menemukan 50.000 kesalahan setelah dikurangi pajak yang menyebabkan 2018 persediaan dilebih-lebihkan. Persediaan yang dilebih-lebihkan menyebabkan COGS lebih rendah dan dengan demikian laba bersih. 2, 3. Laporan laba ditahan. COI Ltd Statement of Retained Earnings for the year end Desember 31, 2019. Balance Januari 1 1.050.000 won, net income 360.000, dividen 300.000, balance Desember 31 1.110.000 won. Sebelum menerbitkan laporan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, menemukan 50.000 kesalahan setelah dikurangi pajak yang menyebabkan 2018 persediaan dilebih-lebihkan. Persediaan yang dilebih-lebihkan menyebabkan COGS lebih rendah dan demikian laba bersih menjadi lebih tinggi dalam tahun 2018. Apakah penemuan ini berdampak pada laporan-laporan laba ditahan untuk tahun 2019? COI Ltd Statement of Retained Earnings for the year end Desember 31 tahun 2019. Balance Januari 1 1.050 won. Prior period adjustment error correction 50.000. Balance Januari 1 return 1 juta. Net income 360.000, dividen 300, balance Desember 31 1.060.000 won. Pembatasan laba ditahan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dan sebagai laba ditahan yang disediakan. Laporan ekuitas terkait pendapatan komprehensif semua perubahan ekuitas selama suatu periode kecuali yang dihasilkan dari investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik, termasuk 1. Semua pendapatan dan keuntungan, beban dan kerugian yang dilaporkan dalam laba bersih, dan yang kedua, semua keuntungan dan kerugian yang melewati laba bersih tetapi mempengaruhi ekuitas. Pendapatan komprehensif, batas pemasukan, income statement in thousand, sal $285.000,
cost of goods sold 149.000, gross profit 136.000, operating expense, selling expense 10.000, administrative expense 43.000, total operating expense 53.000, income from operation 83.000, other revenue expense, interest revenue 17.000, interest expense 21.000, total other 4.000, income before tax 79.000, income tax expense 24.000, net income $55.000. Penghasilan komprehensif lainnya, 1. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi pada ekuitas non-perdagangan sekuritas. Kedua, keuntungan dan kerugian transaksi mata uang asing. Perusahaan harus menampilkan komponen pendapatan komprehensif lain dengan salah satu dari dua cara. 1. Penyataan kontinu tunggal atau pendekatan satu pernyataan, atau 2. Laporan laba rugi bersih dan penghasilan komprehensif lain yang terpisah namun berurutan. 2. Pernyataan mendekati. Pendekatan satu pernyataan, keuntungan, tidak memerlukan pembuatan laporan keuangan baru, kerugian laba bersih terkubur sebagai subtotal pada pernyataan. GILSPA Statement of Comprehensive Income for the year end Desember 31 tahun 2019. Sale revenue 800.000 euro, cost of goods sold 600.000, gross profit 200.000, operating expense 90.000, net income 110.000, other comprehensive income, unrealized holding gain net of tax 30.000, comprehensive income 140.000 euro. Pendekatan dua pernyataan. GILSPA Income Statement for the year end Desember 31 2019. Sale revenue 800.000 euro, cost of goods sold 600.000, gross profit 200.000, operating expense 90.000, net income 110.000 euro. GILSPA Comprehensive Income Statement for the year end Desember 31 2019. Net income 110.000 euro, other comprehensive income, unrealized holding gain net of tax 30.000, comprehensive income 140.000. Laporan perubahan ekuitas yang dibutuhkan selain laporan laba rugi komprehensif yaitu bagi modal biasa, bagikan premium biasa, pendapatan yang disimpan, dan akumulasi saldo di pendapatan komprehensif lainnya. Melaporkan perubahan dalam setiap akun ekuitas dan total ekuitas untuk periode tersebut, termasuk yang berikut ini. 1. Akumulasi komprehensif pendapatan untuk periode tersebut. 2. Kontribusi penerbitan saham dan distribusi dividen kepada pemilik. 3. Rekonsiliasi jumlah tercatat setiap komponen ekuitas dari awal sampai akhir periode. Laporan perubahan ekuitas, GILSPA Statement of Change in Equity for the year end Desember 31 2019. Beginning balance senilai 410.000 euro di total, di retained earnings-nya 50.000 euro, di accumulated other comprehensive income-nya 60.000 euro, di share capital ordinary-nya 300.000 euro, net income di totalnya 110.000, di retained earnings-nya 110.000, dividen di totalnya 10.000, di retained earnings-nya 10.000. Other comprehensive income, unrealized holding gain, net of tax, di total 30.000, dan di accumulate other comprehensive income 30.000. Ending balance, 540.000 euro di total, 150.000 euro di retained earnings, 90.000 euro di accumulate other comprehensive income, dan 300.000 di share capital ordinary. Terlepas dari format tampilan yang digunakan, Vigil melaporkan akumulasi pendapatan komprehensif lainnya.
dari 90.000 euro pada bagian ekuitas laporan posisi keuangan sebagai berikut. Girls Past Statement of Financial Position as of December 31, 2019, Equity Section. Equity Share Capital Ordinary 300.000 euro, Retained Earnings 150.000, Accumulated Other Comprehensive Income 90.000, Total Equity 540.000 euro. Lalu selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal. Soal yang pertama, soal E3.13. Neraca saldo yang disesuaikan dari perusahaan Falk menunjukkan data berikut yang berkaitan untuk penjualan pada akhir tahun fiskal 31 Oktober 2019, pendapatan penjualan 800.000, lalu pengiriman 12.000, retur dan potongan penjualan 24.000, dan diskon penjualan 12.000. Instruksinya, yang pertama, siapkan bagian pendapatan penjualan dari laporan laba rugi. Lalu yang kedua, buatlah ayat jurnal penutup terpisah untuk 1, pendapatan penjualan, dan 2, akun kontra untuk pendapatan penjualan. Lalu ini jawabannya. Yang pertama, yang A adalah datanya sales revenue di debit 800.000 less sales return on allowance di kredit 24.000, lalu sales diskonnya 12.000, masuknya 36.000, lalu net sales-nya 764.000. Lalu yang B, sales revenue-nya saldonya 800.000, income summary 800.000 juga, lalu income summary 36.000, sales return and allowance 24.000, lalu yang terakhir ada sales diskon 12.000. Lalu ini adalah soal E3.21. Berikut ini adalah akun-akun terpilih untuk perusahaan Quevedo seperti yang dilaporkan dalam lembar kerja pada akhir Mei 2019. Ini adalah saldonya cash 15.000 di adjust trial balance, income summary-nya 80.000 di adjust trial balance di debitnya, sales revenue juga 470 di kredit, sales return and allowance 10.000 debit, sales diskon 5.000, dan cost of goods sold 250.000. Instruksinya, lengkapi lembar kerja dengan memperluas jumlah yang dilaporkan dalam neraca saldo yang disesuaikan ke kolom yang sesuai di lembar kerja. Jangan jumlahkan kolom-kolom individual. Ini adalah jawabannya. Yang pertama, akunnya cash di adjust trial balance ada cash saldonya 15.000, inventory 80.000, sales revenue-nya 470, sales return and allowance 10.000, lalu sales diskonnya 5.000, cost of goods sold-nya 250.000. Lalu kalau yang di income statement ada sales revenue 470.000, sales return and allowance 10.000, sales diskon 5.000, lalu cost of goods sold 255.000. Lalu kalau yang di statement of financial position-nya ada cash 15.000, lalu inventory 80.000. Selanjutnya ada soal E3.22. Neraca saldo yang disesuaikan untuk madrasah kok disajikan dalam lembar kerja berikut untuk bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2015. Instruksinya, lengkapi lembar kerja dan siapkan neraca rahasia. Jawabannya ada di cash 18.972 di kolom adjust trial balance dan 18.972 di statement of financial position. Di accounts receivable di adjust trial balance ada 6.920,
dan di Statement of Financial Position juga 6.920. Di Prepaid Rent di kolom Adjusted Trial Balance 2.280 dan di Statement of Financial Position juga sama 2.280. Di Equipment 18.050 di kolom Adjusted Trial Balance dan di Statement of Financial Position juga 18.050. Accumulated Depreciation Equipment di Adjusted Trial Balance di kredit 4.895 dan di Credit Statement of Financial Position juga 4.895. Di Notes Payable di kredit 5.700 sama juga di Statement of Financial Position di kredit 5.700. Di Accounts Payable di kredit kolom Adjusted Trial Balance 4.472 dan di Statement of Financial Position juga 4.472 pada kredit. Di Madrasah Kapital di kredit ada 34.960 sama juga di Statement of Financial Position di kredit 34.960. Di Madrasah Drawing di kolom Adjusted Trial Balance 6.650 dan di kolom Statement of Financial Position juga 6.650. Service Revenue 12.590 di kredit. Dari Income Statement juga di kredit 12.590. Di Salaries and Wage Expense di debit Adjusted Trial Balance 6.840 dan di debit Income Statement 6.840 juga. Rent Expense di debit Adjusted Trial Balance 2.760 di Income Statement debit 2.760. Depreciation Expense 145 di debit di Income Statement debit juga 145. Interest Expense di debit Adjusted Trial Balance 83 di Income Statement debit 83. Totalnya di debit dan kredit Adjusted Trial Balance 62.700 dan di Income Statement ada 12.590 di debit dan kredit dan di Statement of Financial Position debit dan kreditnya 52.872. Selanjutnya ada soal E3 nih. Buku besar agen penyewaan Kopin pada tanggal 31 Maret tahun berjalan mencakup akun-akun terpilih berikut ini sebelum jurnal penyesuaian disiapkan. Analisis akun menunjukkan hal berikut. Yang pertama, peralatan terdepresiasi $250 per bulan. Kedua, sepertiga dari sewa diterima di muka diperoleh selama kuartal tersebut. Yang ketiga, bunga $500 dibebankan pada wesel bayar. Yang keempat, persediaan di tangan total $650. Yang kelima, asuransi berakhir pada tingkat $300 per bulan. Instruksinya, buatlah jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Maret dengan asumsi bahwa jurnal penyesuaian dibuat setiap 3 bulan. Aku tambahannya ada beban penyusutan, beban asuransi, hutang bunga, dan beban perlengkapan. Jawabannya di sini ada depreciation expense pada accumulation depreciation equipment 750.000 di debit dan 750 di kredit. Unit rent revenue pada rent revenue 2.100. Interest expense pada interest payable 500. Supplies expense pada supplies 2.150. Insurance expense pada prepaid insurance 900. Selanjutnya deh. Soal P37, penyesuaian entry dan laporan keuangan. Soren Staff Advertising AG didirikan pada Januari 2015. Berikut ini adalah neraca saldo disesuaikan dan tidak disesuaikan pada 31 Desember 2022. Instruksi. A. Membuat jurnal penyesuaian tahunan yang dibuat. B. Buatlah laporan laba rugi dan laporan laba ditahan untuk
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan laporan posisi keuangan tidak diklasifikasikan pada tanggal 31 Desember 2022. C. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Jika masa manfaat peralatan 6 tahun, berapakah nilai sisa yang diharapkan? 2. Jika vessel tersebut telah beredar selama 3 bulan, berapakah tingkat bunga tahunan atas vessel tersebut? 3. Jika perusahaan membayar gaji dan upah senilai 12.500 euro pada tahun 2019, berapa saldo gaji dan upah yang harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2018? Jawaban. Yang A, Desember 31 account receivable senilai 1.000. Service revenue senilai 1.000. 31 annual net service revenue 1.400. Service revenue 1.400. 31 art supply expense 5.000. Art supply 5.000. 31 depreciation expense 8.750. Accumulate depreciation printing equipment 8.750. 31 interest expense 150, interest payable 150, 31 insurance expense 750, prepaid insurance 750, 31 salaries expense 1.500, salaries payable 1.500. Yang B, Soren Stamp Advertising Corp. Income statement for the year end Desember 31, 2022. Revenue, service revenue senilai 61.000 euro, expense, salaries expense 11.500, art supplies expense 10.000, depreciation expense 8.750, rent expense 4.000, insurance expense 750, interest expense 500, total expense 35.500, net income 25.500 euro. Soren Stamp Advertising Corp. Statement of Retained Earnings for the year end Desember 31, 2022. Retained Earnings Januari 4.500 euro, and net income 25.500. Retained Earnings Desember 31 30.000 euro. Soren Stamp Advertising Corp. Balance Sheet Desember 31, 2022. Aset cash 7.000 euro. Account receivable 20.000. Art supply 3.500, prepaid insurance 2.500, printing equipment 60.000 euro, less accum depreciation printing equipment 35.750.000, total aset 57.250 euro. Liabilities and stockholder equity. Liabilities Notes payable 5.000 euro, account payable 5.000, under net service revenue 5.600, salaries payable 1.500, interest payable 150, total liabilities 17.250 euro, stockholder equity, common stock 10.000, return earnings 30.000, total stockholder equity 40.000, total liability and stockholder equity 57.250. Yang C. 1. Total biaya yang dapat disusutkan senilai 8.750 euro dikali 6 sama dengan 52.500. Nilai sisa sama dengan biaya dikurang biaya yang dapat disusutkan. Sama dengan 60.000 dikurang 52.500 sama dengan 7.500. 2. Berdasarkan saldo utang bunganya $50 per bulan atau 1% dari wesel bayar. 1% dikali 12 sama dengan 12 bunga per tahun. 3. Beban gaji dikurang hutang gaji pada tanggal 31 Desember 2010 sama dengan 11.500 euro dikurang 1.500 euro sama dengan 10.000. Total pembayaran 12.500 dikurang 10.000 sama dengan 2.500. Gaji yang dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2009. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.